Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di hari yang fitri ini, saya pribadi dan keluarga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang aidin. Aidin itu dari kata ada yaudu, isim fa'ilnya atau pelakunya aid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita yaitu sebagai manusia yang memiliki jiwa yang suci. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang 1 bulan penuh kita lakukan, kita kembali menjadi insan-insan yang memiliki jiwa yang lebih bersih. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang faiz, dari kata faza yafuzu yang artinya menang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhasil memenangkan dan mengalahkan keinginan-keinginan jiwa kita, keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah juga menerima ibadah puasa kita dan juga ibadah puasa kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Kopi Jiwa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah saya sebutkan bahwa jiwa kita pada mulanya bersih. Kemudian dengan berjalannya waktu, ada unsur-unsur yang negatif yang masuk ke dalam jiwa kita sehingga menjadikan jiwa kita lebih kotor, ya. Akan pada tahap tertentu sampai kotor sekali. Maka tugas kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan kembali jiwa kita. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan, ya, tentang jiwa ini dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, Allah mendahuluinya dengan sumpah, ya. Dan surat ini termasuk ayat terpanjang yang mengandung sumpah, ya. Setidaknya ada sekitar 11 sumpah disebutkan Allah sebelum menyebutkan tentang jiwa tadi, ya. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-sama'i wa ma banaha, dan seterusnya sampai firman Allah wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan kepada jiwa tadi fujuraha, ya, unsur-unsur negatif, wa taqwaha, dan unsur-unsur ketakwaan, seperti yang pernah saya sebutkan pada pembahasan tentang akuarium jiwa manusia. Nah, di sini saya akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, ya, wa qad khaba man dassaha. Ya. Nah, ini upaya untuk membersihkan diri ini merupakan hal yang sangat penting, ya. Termasuk ketika Rasulullah SAW berdakwah dan ingin membangun masyarakat, ya. Ini merupakan aspek yang pertama didahulukan. Sehingga ketika beliau datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid, bukan yang lain, ya. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 108,
la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun ya yuhibbuna ayyatatahharu. Sungguh masjid yang didirikan alat takwa, atas ketakwaan ya, adalah lebih baik khairuna ya, antakuma fihi la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin, pada hari pertama kali ya, kedatangan Nabi ke kota Madinah. Sebagian mufasir menafsirkan bahwa masjid yang dimaksud di sini adalah Masjid Nabawi ya. Sedangkan sebagian yang lain menafsirkannya adalah Masjid Kuba yang pertama kali dibangun ketika Rasulullah dalam perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Ahaqqu an taquma fi ya, adalah lebih berhak untuk kamu berada di dalamnya. Fihi, nah ini yang menjadi stressing point. Fihi rijalun, di dalamnya terdapat orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, orang-orang yang ingin mensucikan jiwanya, ingin membersihkan jiwa mereka. Nah, ini upaya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ingin membangun masyarakat di kota Madinah. Nah, maka di surat Asy-Syams ini Allah tegaskan, qad aflaha man zakkaha. Ya. Ingat di sini Allah menggunakan qad yang artinya sungguh. Kemudian aflaha. Kata aflaha itu mengandung arti faza wa dhafira bima yuridu. Faza artinya menang, wa dhafira bima yuridu, dan mendapatkan atau memperoleh apa yang diinginkan. Ini sebenarnya masih satu akar kata dengan kata falah ya, yang artinya petani. Kenapa? Karena kata falaha ya atau faliha itu artinya syaqqal ardh, yaitu membuka atau menyiapkan tanah supaya bisa ditanami. Maka kenapa petani itu dinamakan al-falah? Ya, karena dia tadi membuka ya, kemudian berupaya untuk menanamnya sehingga akan mendapatkan apa yang dia tanam. Nah, jadi kata aflaha ini berkisar maknanya antara tadi ada upaya dan ada hasil yang diperoleh. Nah, di sini Allah menggunakan kata aflaha, dan dalam Al-Quran Allah beberapa kali menggunakan kata aflah ini, seperti di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka ya. Ini hampir mirip, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung ya orang yang membersihkan diri ya. Kemudian di surat Al-Mu'minun, di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun ya, sama, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sedangkan di awal surat Al-Baqarah, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 5, Allah menggunakan bentuk lain, yaitu isim fa'il yang menunjukkan pelaku. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kata aflaha ini berarti ada upaya ya, kemudian ada hasil yang diperoleh. Nah, apa yang dihasil di sini? Yang diperoleh oleh orang yang mengzakkaha, yang mau mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya ya. Hasilnya soalnya nanti pada beberapa pertemuan selanjutnya kita jelaskan apa yang akan diperoleh oleh orang yang mau berupaya untuk membersihkan hatinya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan poin besarnya dulu. Ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan aspek rohani ya. Secara spiritual ya, karena jiwanya lebih bersih maka hatinya lebih bersih ya. Dan hidupnya itu akan lebih bahagia, lebih tentram. Rumah tangganya pun insya Allah lebih nyaman, lebih sakinah ya. Hidupnya di dalam keseharian pun lebih tenang, lebih bahagia ya.
Kemudian yang kedua itu secara fisik. Ya. Dan ini berkaitan. Kenapa? Karena semakin bersih jiwa seseorang, ya, insya Allah dia akan semakin sehat secara fisik. Dan ini bisa dibuktikan. Ya. Secara sederhana dulu saya jelaskan bahwa salah satu contohnya adalah ketika orang secara emosional lebih bisa mengendalikan emosinya, kemudian lebih bisa mengendalikan dirinya dari stres dan lain sebagainya, insya Allah secara fisik pun dia lebih kemungkinan akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu, seperti penyakit jantung, penyakit darah tinggi dan lain sebagainya. Maka inilah makna aflaha, ya, yang akan diperoleh oleh orang yang menzakkaha, orang yang mau mensucikan jiwanya. Dengan jiwa yang bersih, insya Allah hati pun akan terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Kemudian pikiran pun akan lebih jernih. Ya. Bahkan ini yang harus dikembangkan oleh umat Islam saat ini, sehingga ke depan mudah-mudahan umat Islam bisa memiliki pemikiran yang lebih maju. Ya. Saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa ketika kaum muslimin atau itu menjadi mayoritas maka tidak maju. Nah, dengan upaya seperti ini, insya Allah, ya, karena secara spiritual ini akan lebih baik, kemudian secara pemikiran pun lebih jernih, dan mudah-mudahan akan tercapai umat Islam menjadi umat yang lebih maju. Ya. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi. Khaba artinya khasir, ya, merugi, ya. Dan benar-benar merugi. Faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia akan benar-benar merugi. Ya. Dan tadi dari sisi dua hal tadi, baik secara rohani maupun secara fisik, akan merugi, akan ada dampak yang dia rasakan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara membersihkannya? Insya Allah juga akan saya jelaskan pada 2 pertemuan berikutnya. Di sini saya akan memberikan satu perumpamaan terlebih dahulu, bahwa ketika kita akan membersihkan, ya, kopi atau gelas yang terisi kopi, maka cara yang paling cepat, ya, agar supaya bersih adalah kopinya dibuang terlebih dahulu. Jadi tidak langsung diisi. Walaupun itu bisa, tapi lama. Ya, diisi dengan air yang jernih, ya. Itu akan bisa, tapi akan lama. Ya. Apalagi kalau ngisinya bukan dengan air yang jernih. Nah, cara yang paling cepat dibuang terlebih dahulu. Dan inilah dalam konsep Al-Quran, konsep hadis, inilah yang dinamakan dengan taubat dan istighfar. Kita memiliki perangkat itu. Kemudian setelah dibuang, maka gelas tadi yang sudah kosong diisi dengan air yang jernih. Airnya harus jernih. Karena kalau tidak jernih, airnya keruh atau sedikit keruh, pelan-pelan juga akan kotor lagi. Nah, inilah kita juga memiliki, umat Islam memiliki perangkat yang luar biasa. Kita memiliki sholat, kita memiliki zakat, kita memiliki puasa, dan lain sebagainya. Sahabat kajian Kopi Jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadana wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.